Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtarat minal Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah, halaman 25, masih bab tentang akhlakul ulama, fasal bagaimana akhlak ulama itu mensucikan, menjauhkan ilmu dari cari muka kepada pejabat, ya, dan juga bagaimana para ulama itu mengajak para pejabat untuk datang ke majelis ilmu jika mereka membutuhkan, bukan malah ulama yang datang ke mereka. Kisah ke-41. Ba'athal amiru Khalid bin Ahmad al-Dhuhali wali Bukhara ilal imam al-Bukhari anihmil ilayya kitab al-jami'a wa tarikha li asma'a minka aw annahu sa'alahu ay yahmilahuma ila manzilihi fayaqra'uhuma ala auladihi wa huna tashtaddu ghadabatul imam wa tathuru karamatul alim al-mu'tazz billahi wa bima yahmiluhu min amanatin diniyatin rafi'ah fayaqulu li rasulil amir qul lahu inni la udhillul ilma wa la ahmiluhu ila abwabis salatin fa in kanat lahu hajatun ila syai'in minhu falyahdur ila masjidi aw dari fa illam yu'jibka hada fa anta sultan famna'ni minal majalis liyakuna li udhrun indallahi yawmal qiyamah anni la aktumul ilm. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi akhlaqihi wa mawaqifihi fid dharaini amin. Satu kisah yang perlu kita renungkan bersama, moga-moga diiringi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga dengan taufik tadi kita bisa mengamalkan apa-apa yang diwariskan oleh para ulama kita, ya, dari sikap-sikapnya beliau, pilihan-pilihan hidup beliau ketika menghadapi situasi dan kondisi. Wabil khusus bagaimana sikap ulama ketika berhadapan dengan pemerintah, khusus yang berkaitan dengan masalah keilmuan. Ba'athal amiru Khalid bin Ahmad al-Dhuhali, mengutus sang amir, sang gubernur, ya, sang pemimpin, dalam hal ini wali Bukhara, yakni gubernurnya Bukhara, Khalid bin Ahmad al-Dhuhali, namanya Khalid bin Ahmad al-Dhuhali, ilal imam al-Bukhari, diutus, ada utusan pemerintah untuk datang kepada Imam Bukhari. Apa isinya? Diutus tadi, anihmil ilayya kitab al-jami' wa tarikh, bawa kepada saya kitab kamu, ini karangan Imam Bukhari, al-jami' as-sahih, ya, kitab Sahih Bukhari. Kalau dikenalnya kitabnya namanya al-jami' as-sahih namanya, cuma kita kenalnya Sahih Bukhari gitu, ya. Jadi kitab al-jami' itu apa? Ya. Al-Jami' as-Sahih wa tarikh, yang maksud ini Tarikhul Kabir. At-Tarikh al-Kabir, kitab Tarikhul Kabir, ini kitab yang isinya tentang guru-guru Imam Bukhari. Ada 1000 orang lebih di situ, ya. Allahumma shalli Muhammad. Di situ disebutkan siapa guru-gurunya, namanya, gurunya siapa, muridnya siapa, meninggal di mana, lahir di mana, dan seterusnya, sesuai dengan data yang beliau miliki. Kemudian dikomentari bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Itu tarikh. Li asma'a minka, agar saya bisa mendengarkan dari kamu. Ini Imam Bukhari disuruh ngajar 2 kitab ini, dia yang ngedengerin. Ini privat. Oh, gubernur minta privat. Nah, sekarang ini kerucut berlagak kayak gubernur, ya, minta privat.
Allah, akhir zamannya. Kalau dulu yang minta privat siapa? Gubernurnya. Sekarang baru kaya dikit, sibuk dikit, ya Hanu minta privat. Allah ya Allah. Apa kata beliau? Au annahu sa'alahu an yahmilahuma ila manzilihi fayaqra'uhuma ala auladihi. Atau kalau enggak beliau mendengar belajar dari Imam Bukhari, atau beliau meminta Imam Bukhari, dia meminta Imam Bukhari ya untuk membawa dua kitab tadi ke rumahnya. Akhirnya Imam Bukhari baca kitab dua tadi kepada anak-anaknya gubernur. Gitu. Wahuna, dan disinilah syufil ibarah tashtaddu ghadabatul imam. Dahsyat marahnya Imam Bukhari, tersinggung Imam Bukhari, kurang ajar loh sekali gitu. Ya. Wa tathuru karamatul alim al-mu'tazz billah. Nah. Dan bergejolak kemuliaan seorang alim yang merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulia itu bukan gara-gara diundang sama pejabat, gara-gara panggilan sana panggilan sini, bukan itu. Kita mulia, nahnu billahi izzuna. Dengan Allah kita ini diangkat derajatnya, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Imam Bukhari. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghafalkan ratusan ribu hadis, bahkan dalam riwayat 1 juta hadis beliau hafal. Ada anugerah dari Allah Ta'ala, bukan gara-gara pemerintah, bukan disumbang oleh apa. La. Wa bima yahmiluhu min amanatin diniyatin rafi'ah. Dan saat itulah beliau marah sebab apa yang beliau bawa ini amanah keagamaan ya, yang tinggi nilainya. Gak ada yang melebihi tingginya derajat agama ya. Karena kalau sudah pewaris Nabi, karena sudah disepakati kemarin ya, nggak ada yang lebih mulia daripada Nabi pilihan Allah. Nah, jadi kalau pewarisnya Nabi, itulah yang paling mulia. Ya. Nah ini kalau pewarisnya Nabi kok menghinakan warisan itu, waduh, ini amanah, nanti semua orang niru. Ya, semua ahli ilmu akan niru, cari muka. Ini Imam Bukhari nggak nyontohin kayak begitu, bawa-bawa Sahih Bukhari, kama qol Bukhari, Sahihul Bukhari, ngaji di mana ngaji ini? Ya. Ini amanah diniyah rafi'ah. Ini sebab beliau merasa punya titipan amanah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya yang bersifat agama tinggi. Ya, kemarin sudah kita ceritakan ada alhamdulillah kiai di Jombang masih nggak mau diundang kayak gitu-gitu ya. Fayaqulu, maka berkata Imam Bukhari li Rasulil Amir, kepada utusan sang gubernur tadi, gullahu, katakan kepada dia, inni la uzillul ilma, saya tidak akan menghinakan ilmu. Jadi ilmu itu jadi hina kalau orang alimnya menghinakan ya, jadi remeh akhirnya. Oh, bisa dipanggil, akhirnya orang berapa sih wali gubernur ngasih berapa sih? Oh, ngasih segitu. Oh, saya juga bisa, nanti ada orang kajian ngundang lagi, ya kan? Nah ini jadi cowok panggilan akhirnya ya, kayak sekarang ini ya. Tapi bangga itu, subhanallah, seneng. Jadwal saya padat. Aduh, ini penghina ilmu, waliyadzubillah. Nah, apa niatnya kita hadir di majelis undangan kayak begitu? Harus tahu ilmunya, niru ulama siapa, tanggung jawabnya nanti di hadapan Nabi bagaimana. Nah, Allah. Fayaqulu li Rasulil Amir, qul lahu inni la udzilul ilm wa la ahmiluhu ila abwabis salatin. Dan saya tidak akan membawa ilmu ini ke pintu-pintunya pemerintah, pejabat-pejabat. Fa in kanat lahu hajatun, kalau dia butuh ilmu, ila syai'in minhu, kepada sedikit daripada ilmu tersebut dari Sahih Bukhari atau dari Tarikhul Kabir, falyahdur ila masjidi, silahkan hadir ke masjid saya. Oh, gitu. Ente datang di sini. Keren ya.
Makanya jadi sahih. Ilmunya jadi direcehkan, dihinakan, kok sahih gimana? Ente yang gak sahih. Imam Bukhari-nya sudah membuat agama ini jadi sahih dengan akhlaknya, dengan sikapnya, ya, dengan hafalannya beliau. Ya, kita jangan ngacak-ngacak. Ya. Makanya kan ba'dul masyayikh kalau minta sanad itu, ini hadis ini sahih sama ana, nyampe ke ana sahih. Jangan sampai hadis ini nyampe ke ente jadi dhaif. Gara-gara akhlaknya ente, gara-gara adabnya ente kurang, muruahnya kurang, adalahnya kurang, dobitnya kurang, akhirnya hadisnya jadi dhaif. Gitu. Sama dulu-dulunya sahih, gara-gara ada si Panjul. Ya, dulu sanadnya wali bin wali, gurunya lagi wali, ulama besar, nyampe dia jadi ucrit. Nah, ya Allah. Falyahdhur ila masjidi audari, atau rumah saya ngaji sini, rumah. Gitu. Fa illam yu'jibka hada, kalau yang seperti ini enggak ajib bagi ente, fa anta sultan. Ya udah, ente pemerintah. Famna'ni minal majalis, larang saya dari majelis-majelis. Liyakuna li udhrun indallah, larang saya untuk ngajar supaya saya ada udhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, anni la aktumul ilma, bahwa saya tidak menyembunyikan ilmu. Ente yang melarang saya ngajar. Gitu. Nah, ini satu akhlak, satu sikap, ya, islamiyah, diniyah, rafi'ah, samiyah dari Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bi mawaqifihi wa akhlaqihi fid darini amin. Moga-moga kita bisa merubah kebiasaan yang sekarang terjadi, ya. Kita bisa mengikuti jejak para ulama kita yang merasa mulia berkat ilmu, berkat Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa mulia berkat diundang, berkat mendapatkan panggilan mengajar atau mengisi dimanapun tempat, apalagi di pintu-pintu pejabat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل